memperluas wilayah jalan mereka dengan menapakkan kaki di Bali. Tentu saja, hal tersebut harus dilaksanakan dengan persiapan yang matang, sehingga tercetuslah sebuah ide dari pihak Belanda dengan memanfaatkan adat yang telah berlangsung berabad-abad. Terjadilah peristiwa mengerikan yang menyebabkan seribu nyawa yang tidak bersalah. Peristiwa tersebut terjadi ketika peperangan yang terjadi selama 3 tahun. Semua ini berawal dari Perang Bali pertama. Perang ini bermula ketika Belanda mengupayakan penghapusan sistem tawan karam dengan melawan kerajaan-kerajaan Bali. Banyak pasukan Bali yang meregang nyawa di pertempuran ini. Begitu juga sebaliknya dengan pasukan Belanda. Kekalahan Belanda di perang sebelumnya sangat menyurut emosi mereka. Hingga akhirnya Belanda kembali melancarkan aksinya dengan melakukan pertempuran kembali dengan Bali. Kematian Pati Kentuk Jelantik dan rajanya pada waktu itu menjadi titik lemahnya Bali, sehingga mereka berhasil dikalahkan. Setelah kita memenangi peperangan di Jawa, yaitu melawan Pangeran Diponegoro, kita akan memfokuskan ke Bali dan membuat Bali tunduk kepada kita. Gimana, ada saran? Yo, saran. Saya ada saran sih. Saya pernah mendengarkan hukum adat Bali, yaitu tawan karam. Semua isinya ialah kapal yang berlabuh di pelabuhan Bali akan dirampas oleh masyarakat Bali. Ini tidak sesuai dengan menurut tradisional. Beberapa kapal kita akan dirampas oleh masyarakat Bali. Kita akan membuat mereka tunduk kepada kita dan menandatangani perjanjian tersebut. Siap? Setuju, Jenderal. Terima kasih. Jadi besok kita akan ke Bali, menemui Raja-Raja Bali dan menghapus hukum tawan karam dan berlabuh bebas. Gimana? Setuju, Jenderal. Jadi besok kita akan pergi ke Bali. Setuju, Jenderal. Ya? Untuk menguasai Bali, tentu saja Belanda harus melakukan persiapan yang matang. Sehingga tercetuslah sebuah ide dari pihak Belanda dengan memanfaatkan adat yang telah berlangsung berabad-abad di sana. Hei, stop! Ada apa kalian di sini? Kami ingin menemui raja kalian. Bentar, biar siapa lagi? Tidak perlu. Mau apa kalian di sini? Kami ingin menjumpai Raja Belanda. Tunggu, sewa apa dulu? Tidak perlu. Apa mau kalian di sini? Kami ingin menjumpai Raja Belanda. Apa mau? Tanpa basa-basi lagi. Kami ingin kalian menghapus hukum tawan karam dan bekerja sama kepada kami. Berlutut? Tidak. Saya tidak akan berlutut kepada kamu. Ikuti aturan negara ini. Tidak, kamu diam. Kamu mau mendengar saya, mau bekerja sama dengan saya? Saya tidak setuju. Tidak. Kamu harus setuju dengan saya. Kamu harus ganti rugi kapal-kapal kami. Kamu ingin kami mengikuti perjanjianmu, maka kamu harus membayar 1.000 gulden. Membayar pajak. Saya tidak mau. Saya mau 500. Tidak bisa. Kalau kamu tidak mau bekerja sama, tetap 500. 1.000 gulden itu sudah pas. Tidak. Kalian harus membayar jika ingin kami bekerja sama dengan kalian. Saya mau 500 golden kamu ganti. Ikuti aturan raja. Kamu diam. Kamu gak ada berhak untuk mengikuti. Bicara dengan dia. Jika seperti itu 700 gulden kalian harus setuju. Tidak bisa dibantah lagi. Baiklah. Kita bekerja sama. Sepakat 700 gulden. Kami akan jumpai kamu besok. Ayo.
kesepakatan tadi menjadi 700 gulden? Aku sangat yakin. Bagaimana? Aku pikir mereka tidak akan menepati janji mereka. Bagaimana menurut Raja? Ya, mungkin saja. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kekuatan pasukan kita lebih besar. Benar juga ya. Lapor, Pak Raja. Laporan apa itu? Ada kapal Belanda yang berlabuh di kepulauan kita. Lihat dulu, kapal mereka apa membayar pajak kepada kita? Kalau tidak, rampas harta mereka. Siap, Raja. Kami laksanakan. Hal tersebut tentu saja sangat membakar amarah Belanda dan menyuruh pihak kerajaan untuk mengganti rugi atas kapal yang telah dirampas. Namun, tetap saja mereka tidak mengindahkan perkataan Belanda. Dan Sang Pati malah mempersiapkan dan melatih prajurit Buleleng dan memperkuat pos penjagaan. Hingga pada tanggal 27 Juni 1846, mereka datangkan pasukan Belanda sebanyak 1.700 prajurit di kampung-kampung tepi pantai. Tunggu, ada apa kedatangan? Saya ingin memberikan surat untuk raja kalian. Lapor yang mulia, ada surat dari Belanda. Terima kasih. Patih! Ya, yang mulia. Siapkan pasukan kita. Siap, yang mulia. Kita akan bersiap untuk perang. Siap, Buleleng. Atur formasi. Kita akan buat Belanda menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan dengan menyerang Bali.
Dampak perang ini sangat merugikan pihak kerajaan. Seluruh pasukan terpaksa dipukul mundur sampai ke desa Jakaraga dikarenakan kota Singaraja yang telah takluk oleh tangan Belanda. Bahkan, pihak kerajaan, yaitu Raja Buleleng, harus menandatangani sebuah perjanjian. Ada apa kalian bawa saya ke sini? Kami ingin menemui raja kalian untuk membuat sebuah perjanjian. Kita kumpul tahu gimana caranya. Pati tahan. Kalian semua diharapkan menghadap kepada jenderal. Sekarang. Baik. Raja Buleleng sudah tiba. Bawa mereka ke hadapan saya. Siap. Silakan masuk. Siapa ini? Maafkan mati saya. Kau ingin matimu lepas dari saya? Saya memanggil kamu tanda tangan. Saya ingin kamu menghapuskan hukum tabungan. Panggil dulu, panggil saya. Tidak! Tanda tangan ini. Kau tidak mau menandatangani ini, dia akan mati di tangan aku. Kau bilang mati atau menandatangani? Saya setuju untuk menandatangani ini, tapi lepaskan pati saya terlebih dahulu. Kamu bermain-main dengan saya. Tidak bisa. Tanda tangan itu. Kalau patimu, tidak bisa. Saya setuju, tapi bawakan pati saya terlebih dahulu. Prajurit, bawa patinya kemana? Saya telah menandatangani. Bagus, bagus. Kamu sudah menandatangani surat ini, saya akan lepaskan kaki kamu. Apakah kamu yakin Raja Buleleng akan perjanjian yang kamu hianati? Saya tidak. Kita akan memperkuat pasukan kita. Kamu memang licik ya. Raja dan para pejuang berpura-pura menerima isi perjanjian tersebut. Namun, di balik itu Raja dan Pati Ketul Jelantik memperkuat pasukannya. Di Jagaraga dibangun benteng pertahanan yang kuat bagaikan gelar suprit urang. Rakyat juga sengaja tetap mempertahankan hukum tawan karang. Pada tahun 1847, kapal-kapal asing yang terdampar di pantai Kusumba Kelungkung tetap dirampas oleh kerajaan Hal. Kalian harus berbuat. Dan segera berhenti.
mereka semua sudah mati. Mari kita kembali ke kerajaan. Ayo. Apa yang terjadi? Ayo kita kembali kemari. Bangun kalian semua. Bangun kalian semua. Kita tidak bisa kalah dari mereka. Kita ayo kembali ke markas. Kembali ke markas. Kita akan memperkuat pertahanan kita. Kekalahan Belanda cukup menyakitkan perasaan pimpinan Belanda di Batavia. Oleh karena itu, dipersiapkannya pasukan lebih kuat untuk melakukan pembalasan pada awal April 1849. Raja, kita dikepung. Kepung mereka. Kalian semua tidak akan bisa kabur dari tentara Belanda. Kalian akan mati di tangan kami. Tembak dia sekarang, tapi jangan serang dia. Dia menjadi cepat. Serang orang. Serang diriku. Kau Raja Bali tak akan bisa mengalahkan kami. Bukan mati di tanganku. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Besok kita akan pergi ke Bali dan membuat raja-raja Bali. Aku dengar Belanda datang ke kerajaan kita. Bagaimana pendapat kalian? Kapal mereka sudah banyak berlabuh, rampas kita adalah raja di sini. Tidak,
Saya tidak akan meluntar di Kalian akan kami tahan karena kalian tidak membayar pajak di daerah ini. Kalian berani mengambil. Kata bisa ya? Habis lah. Mati tahan. Kalian inginkan dia. Banda. Ya gitu Jangan.